Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 22 November 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Yeremia pasal yang ke-9. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari sampai pada hari ini. Dan kesempatan saat ini kami kembali ingin terus belajar firman Tuhan. Kau mampukan untuk kami dapat mengerti apa yang kami baca, renungkan. Demikian juga Engkau yang menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, Yeremia pasal 9 ini saya akan membacakan ayat 12 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya? Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Beginilah firman Tuhan. Oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang. Dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan. Biarlah telingamu menerima firman dan dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat
dan segala kaum Israel tidak bersunat hatinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia mengajak pendengarnya atau pembacanya untuk membayangkan kehancuran Yerusalem di masa depan. Ia kemudian mengajukan pertanyaan reflektif seolah-olah hal itu telah terjadi. Dengan pertanyaan, apakah sebabnya negeri ini binasa tandus seperti padang gurun? Di dalam ayat yang ke-12. Penyebab utamanya karena bangsa Yehuda meninggalkan Tuhan. Itu jawabannya. Mereka meninggalkan Taurat sekaligus pribadi Tuhan. Dosa itu telah dilakukan selama beberapa generasi dan murkanya sekarang dilampiaskan kepada mereka yang sesungguhnya menerima kasih dari Tuhan, tetapi sebaliknya mereka menerima murka karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan bahwa penghukuman dari Tuhan akan terjadi dengan dua cara. Yang pertama, penduduk Yerusalem akan diserang oleh bangsa asing dan banyak yang mati terbunuh. Dan yang kedua, yang tersisa akan dibawa keluar sebagai tawanan atau pengungsi. Ngeri benar penghakiman dari Tuhan. Sesungguhnya hal ini tidak mengherankan. Ratusan tahun sebelumnya Tuhan telah memperingatkan bangsa itu melalui Musa. Dalam Ulangan pasal 29 ayat 18. Demikian juga di dalam Imamat pasal 26 ayat 33. Sama diperingatkan Tuhan. Andai saja mereka mengindahkan peringatan-peringatan itu, tentunya murka Allah itu tidak akan dinyatakan kepada mereka. Karena Tuhan senang atas ibadah umatnya, karena Tuhan senang ketaatan dari umat yang dikasihinya, tentunya mereka akan lebih lagi menerima kasih Tuhan ketika melihat mereka hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demi mendorong pertobatan penduduk Yerusalem, Tuhan menyampaikan sebuah sindiran. Dia menyuruh kaum ibu untuk mulai mengajarkan cara meratap kepada anak-anak perempuan. Ini sebuah sindiran. Sebab jumlah kematian yang akan terjadi begitu besar sehingga para peratap bayaran tidak cukup melayani semua keluarga yang berduka. Namun dalam belas kasihannya Tuhan juga menawarkan jalan keluar. Semua malapetaka itu masih bisa dihindari jikalau mereka mau belajar mengenal Tuhan. Ayat yang ke-24 mengatakan demikian. Dia juga ingin agar umatnya belajar menunjukkan kasih setia, menyatakan keadilan dan kebenaran kepada sesama, sebab Tuhan menyukai hal-hal yang demikian. Peringatan ini sangat relevan juga bagi umat Allah yang baru, yakni kita, gerejanya, umat yang hidup di masa sekarang. Alkitab mengatakan menjelang akhir zaman ada banyak malapetaka besar yang akan terjadi. Celakalah mereka yang meninggalkan Tuhan. Maka hendaklah kita bertobat dari perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan dan hidup tidak dalam ketaatan kepadanya. Kita bertobat, itu kuncinya. Meninggalkan semuanya itu dan mengikut Tuhan dengan setia. Mendengarkan perkataannya dan melakukan apa yang dikatakannya. Bukan dengan terpaksa, bukan juga kalau takut kalau dihukum. Tetapi kita melakukannya karena kita tahu yang memerintahkan adalah pribadi yang baik, yang kepadanya dia menyatakan keselamatan dan penebusan, yakni Tuhan Yesus Kristus. Mari kita senantiasa belajar menunjukkan kasih setia, menunjukkan keadilan dan kebenaran kepada sesama, karena itulah yang disukai oleh Tuhan Allah kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan untuk kami dapat mengerjakannya. Biarlah hidup kami sungguh menyenangkan hati Tuhan, karena kami mau menyatakan kasih setia kami kepada Tuhan, keadilan dan kebenaran kepada sesama kami. Kalau itu adalah yang menyukai Tuhan, kami mau belajar melakukan itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa, ucapan syukur kami atas kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.